Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Hukum Perjanjian. Topik 20 dari 50 topik. Penafsiran perjanjian pada dasarnya, perjanjian dibuat dengan bahasa yang lugas, jelas, mudah dipahami dan tidak multitafsir. Hal ini dimaksudkan agar apa yang dipahami satu pihak sama dengan yang dipahami oleh pihak lain. Dalam praktiknya, perbedaan penafsiran perjanjian tidak bisa dihindarkan. Sebuah kalimat dalam perjanjian dapat diartikan berbeda oleh para pihak sesuai dengan kepentingannya. Bahkan satu kalimat yang sama dapat menimbulkan penafsiran yang bertentangan antara pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Penafsiran perjanjian pada dasarnya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Cara menafsirkan perjanjian diatur dalam pasal 1342 hingga 1351 KUH Perdata. Pasal 1342 KUH Perdata menyatakan bahwa jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. Hal ini mengandung makna bahwa para pihak hendaknya tidak boleh dengan iktikat buruk mengada-ada dan mencari-cari tafsir dari suatu kata atau kalimat dalam perjanjian. Jika kata-kata dalam perjanjian adalah jelas, maka jangan ditafsirkan. Contoh, dalam klausul perjanjian antara Edo dan Firman dinyatakan bahwa perjanjian ini berlaku sejak hari Minggu, tanggal 1 September tahun 2013. Kata-kata dalam perjanjian ini sangat jelas. Tetapi Edo menyangkal serta menafsirkan bahwa tanggal 1 September tahun 2013 merupakan hari Minggu dan pada hari Minggu, tidak ada yang bekerja. Apakah alasan ini dapat dibenarkan? Alasan Edo tidak dapat dibenarkan. Perjanjian merupakan kesepakatan para pihak. Jika Edo tidak mau bekerja pada hari Minggu, maka dalam perjanjian sebaiknya disebutkan bahwa perjanjian mulai berlaku sejak hari Senin, tanggal 2 September tahun 2013. Lagi pula, awal dimulai perjanjian tidak bergantung apakah perjanjian tersebut dimulai pada hari kerja atau hari libur. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, para pihak berhak menentukan kapan dimulainya perjanjian dan kapan perjanjian tersebut berakhir. Pasal 1343 KUH Perdata menyatakan bahwa jika kata-kata suatu persetujuan dapat diberi berbagai tafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat persetujuan itu, daripada dipegang teguh arti kata menurut huruf. Kata ditafsirkan sesuai tujuan dibuatnya perjanjian, bukan menerjemahkan suatu kata ansih. Pasal 1344 KUH Perdata menyatakan bahwa jika suatu janji dapat diberi dua arti, maka janji itu harus dimengerti menurut arti yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, bukan menurut arti yang tidak memungkinkan janji itu dilaksanakan. Apa yang ditafsirkan harus masuk akal dan dapat dilaksanakan. Pasal 1345 KUH Perdata menyatakan bahwa jika perkataan dapat diberi dua arti, maka harus dipilih arti yang paling sesuai dengan sifat persetujuan. Kata ditafsirkan sesuai dengan sifat perjanjian. Contoh, dalam perjanjian pengerjaan suatu proyek antara Pak Kabul dan Pak Rozak dinyatakan bahwa apabila dianggap perlu, pihak pertama dapat menyusun petunjuk pelaksanaan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. Yang paling memahami substansi dan isi perjanjian tersebut adalah Pak Kabul sebagai pihak pertama dan Pak Rozak sebagai pihak kedua. Apabila pekerjaan tersebut menuntut pelaksanaan kerja dengan waktu yang terbatas dan jumlah anggota tim yang bekerja juga terbatas, maka Pak Kabul dapat menyusun suatu juklak di mana dalam juklak tersebut diatur tentang siapa melakukan apa. Prinsip siapa melakukan apa merupakan konsep profesional. Setiap orang mengetahui tanggung jawab dan tugas serta hak-haknya sehingga tidak ada pekerjaan yang terabaikan dan tidak ada pekerjaan yang dikerjakan oleh dua orang. Kata-kata apabila dianggap perlu, merupakan kata-kata kompromi antara pihak pertama dan pihak kedua di mana masing-masing pihak dengan iktikat baik diharapkan dapat melaksanakan kewajiban dengan baik tanpa ada tekanan pihak lain. Apabila pihak pertama dapat melaksanakan pekerjaan tanpa menggunakan juklak, maka juklak tidak perlu disusun. Hal ini bisa saja terjadi apabila pihak pertama sudah sangat berpengalaman mengerjakan proyek tersebut. Pasal 1346 KUH Perdata menyatakan bahwa perkataan yang mempunyai dua arti harus diterangkan menurut kebiasaan di dalam negeri atau di tempat persetujuan dibuat. Perjanjian ditafsirkan sesuai dengan kebiasaan di tempat perjanjian tersebut dibuat. Pasal 1347 KUH Perdata menyatakan bahwa syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan. Kebiasaan dalam masyarakat dianggap bagian dari perjanjian meskipun tidak dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Dalam perjanjian sewa menyewa rumah,
sudah menjadi kebiasaan dan kewajaran jika pembayaran tagihan air PDAM, listrik PLN dan telepon Telkom ditanggung oleh penyewa rumah. Hal ini sangat logis sebab setelah rumah digunakan oleh penyewa, maka yang menikmati fasilitas air PDAM, listrik PLN dan telepon Telkom adalah penyewa rumah. Pasal 1348 KUH Perdata menyatakan bahwa semua janji yang diberikan dalam satu persetujuan harus diartikan dalam hubungannya satu sama lain. Tiap-tiap janji harus ditafsirkan dalam hubungannya dengan seluruh persetujuan. Pasal-pasal dalam perjanjian merupakan satu kesatuan dan bukan berdiri sendiri-sendiri secara terpisah. Contoh, 7 orang pengusaha berniat mendirikan usaha bersama. Sebelum menentukan jenis usaha apa yang akan dijalankan, ketujuh pengusaha tersebut membuat perjanjian komitmen untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan modal dalam proses pendirian perusahaan tersebut. Dalam pasal 4 perjanjian dinyatakan bahwa para pihak harus selalu menghadiri rapat dan tidak dapat diwakilkan, sedangkan dalam pasal 7 dinyatakan bahwa jika ada kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan, para pihak dapat menunjuk wakil, kuasa untuk menghadiri rapat. Penunjukan wakil kuasa dilakukan dengan membuat surat kuasa khusus. Jika Arman tidak dapat menghadiri rapat, maka anggota lain tidak dapat mengatakan Arman telah melanggar perjanjian karena tidak mentaati aturan sebagaimana tercantum dalam pasal 4. Anggota lain juga harus melihat dalam pasal 7. Dalam kasus ini, dapat dilihat apakah Arman memang mempunyai keperluan lain sehingga tidak dapat menghadiri rapat dan menugaskan orang lain untuk hadir dalam rapat tersebut. Tetapi Arman juga harus konsekuen yaitu membuat surat kuasa khusus yang menugaskan wakil atau kuasanya untuk menghadiri rapat. Inti dari pasal 1348 KUH Perdata adalah bahwa jangan hanya melihat pada pasal 4 saja, tetapi perlu dilihat keseluruhan dari isi perjanjian. Pasal 1349 KUH Perdata menyatakan bahwa jika ada keraguan-raguan, suatu persetujuan harus ditafsirkan atas kerugian orang yang minta diadakan perjanjian dan atas keuntungan orang yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu. Contoh, Harjo dan Iwan melakukan perjanjian jual beli barang. Harjo dan Iwan tinggal dan mempunyai usaha di Jakarta. Harjo telah membayar sejumlah uang dan Iwan mempunyai kewajiban untuk mengirimkan barang tersebut. Dalam perjanjian yang dibuat, ada klausul yang menyatakan bahwa force majeure adalah keadaan memaksa di mana para pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Bentuk force majeure adalah kebakaran besar, perang, gunung meletus, dan bencana alam lain. Pada suatu hari, di Jakarta terjadi banjir selama 2 hari 2 malam sehingga melumpuhkan lalu lintas Jakarta. Iwan tidak bisa mengirimkan barang ke tempat Harjo. Apakah banjir dapat dikatakan sebagai force majeure? Dalam perjanjian tidak disebutkan banjir sebagai salah satu bentuk force majeure. Meskipun tidak ada dalam klausul perjanjian dan tidak disebutkan secara tegas sebagai bagian dari force majeure, tetapi banjir besar dapat dianggap force majeure. Banjir tersebut menyebabkan Iwan dan sebagian besar penduduk Jakarta tidak dapat melakukan aktivitas apapun. Iwan sudah mempunyai iktikat baik untuk mengirim barang ke tempat Harjo, tetapi hal ini tidak bisa dilakukan dan di luar kuasa Iwan. Harjo juga harus bisa memahami apa yang terjadi pada Iwan apalagi Harjo juga tinggal di Jakarta. Harjo dapat melihat dengan mata dan kepala sendiri bagaimana orang-orang terjebak di rumah masing-masing dan tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Kondisi seperti ini sebaiknya selalu dikomunikasikan antara para pihak. Sebab bagaimanapun juga, kesepakatan adalah kompromi para pihak. Apa yang tertulis dalam perjanjian adalah mengikat para pihak kecuali para pihak sepakat untuk menyimpangi kesepakatan dalam perjanjian tersebut. Pasal 1350 KUH Perdata menyatakan bahwa betapa luas pun pengertian kata-kata yang digunakan untuk menyusun suatu persetujuan. Persetujuan itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan kedua pihak sewaktu membuat persetujuan. Perjanjian hanya berlaku untuk barang yang dimaksud dalam perjanjian dan bukan untuk barang lain. Contoh, Pak Joko adalah pemilik toko komputer di kota Solo. Selain melakukan jual beli eceran, Pak Joko juga melakukan jual beli komputer dalam jumlah besar. Suatu hari, Pak Joko mendapat pesanan dari sebuah SMA sebanyak 20 unit komputer. Dalam perjanjian antara Pak Joko dan SMA tersebut, terdapat pasal yang menyatakan bahwa barang yang rusak dapat ditukar dengan barang yang baru dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan sejak pembelian. Karena pelayanan yang bagus, 1 tahun kemudian SMA tersebut membeli lagi 20 unit komputer. Bentuk perjanjian yang dibuat masih sama di mana salah satu klausul perjanjian menyatakan bahwa barang yang rusak dapat ditukar dengan barang yang baru dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan sejak pembelian. 10 hari setelah pembelian, guru di SMA tersebut datang dan membawa komputer yang rusak. Setelah dicek oleh Pak Joko,
ternyata komputer tersebut adalah komputer yang dibeli 1 tahun yang telah lalu. Guru tersebut bersikuk bahwa barang tersebut dapat ditukar dengan yang baru sebab telah membeli barang sejenis di toko yang sama. Guru tersebut berasumsi bahwa selama belum ada 1 bulan, maka barang yang dibeli dari toko tersebut dapat ditukarkan termasuk barang yang sudah dibeli lebih dari 1 tahun. Hal ini tentu saja disanggah Pak Joko dan dianggap tidak masuk akal. Setiap barang mempunyai garansi yang berbeda-beda sesuai dengan tanggal pembelian. Dalam satu kwitansi, berlaku satu perjanjian. Kwitansi yang lain juga berlaku perjanjian yang lain. Jadi guru di SMA tersebut tidak bisa menggunakan kwitansi pembelian barang A untuk mengklaim garansi barang B. Pasal 1351 KUH Perdata menyatakan bahwa jika dalam suatu persetujuan dinyatakan suatu hal untuk menjelaskan perikatan, hal itu tidak dianggap mengurangi atau membatasi kekuatan persetujuan itu menurut hukum dalam hal-hal yang tidak disebut dalam persetujuan. Penjelasan perjanjian tidak membatasi, mengurangi kekuatan mengikat dari perjanjian tersebut. Contoh, salah satu bunyi klausul yang lazim dalam perjanjian adalah, perjanjian ini dibuat rangkap 3 dengan materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika dalam praktiknya, perjanjian tersebut ternyata hanya dibuat rangkap 2, hal ini tidak membatasi kekuatan hukum dan kekuatan mengikat dari perjanjian tersebut. Demikianlah materi topik ke-20 hukum perjanjian. Channel ini membantu masyarakat umum untuk menambah wawasan, dan bagi para mahasiswa akan membantu pemahaman kuliah. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.